the ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal-soal pendalaman dari larutan penyangga. Soal yang pertama, pH larutan penyangga adalah A. Mudah berubah apabila ditambah air. B. Mudah berubah apabila ditambah sedikit asam atau basa. C. Tidak mudah berubah apabila ditambah asam maupun air. D. Relatif tidak berubah jika ditambah sedikit asam, basa maupun air. E. Tidak berubah apabila ditambah asam atau basa, akan tetapi berubah apabila ditambah air. Oke, di sini adalah konsep dari pH larutan penyangga, ya. pH larutan penyangga, ya. Larutan penyangga itu relatif stabil, ya. Relatif stabil. Maksudnya apa? Relatif stabil, pH-nya bisa berubah, tapi berubahnya sedikit, ya. Jadi jawaban yang pas di sini adalah option D, ya, di mana pH relatif dari pH dari penyangga itu relatif stabil, ya, tidak berubah jika ditambah sedikit asam, basa maupun air. Jadi nambahnya harus sedikit, karena kalau nambahnya jumlahnya jumlah yang banyak, ya, otomatis pH-nya akan berubah, terutama nambahnya asam kuat atau basa kuat. Perhatikan tabel di bawah ini, ya. Ini diketahui ada 5 jenis larutan, ya. pH awalnya larutan pertama 5,60 ditambah dengan sedikit basa menjadi 6,00 tambah sedikit asam menjadi 5,00. Untuk larutan 2, pH awalnya 5,40 ditambah sedikit basa menjadi 5,42, kemudian tambah sedikit asam menjadi 5,38. pH yang ketiga, ya, pH awalnya 5,20 ditambah sedikit basa menjadi 5,25, tambah sedikit asam menjadi 5,18. Kemudian larutan yang keempat, pH awalnya 8,20 ditambah sedikit basa menjadi 8,80, ya. Kemudian tambah sedikit asam menjadi 7,80. Larutan kelima, ya, pH awalnya 9,20 ditambah sedikit basa menjadi 9,60 tambah sedikit asam menjadi 8,70, ya, atau 70. Oke, larutan yang mempunyai sifat penyangga adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, E 4 dan 5. Di sini konsepnya adalah pH larutan penyangga, ya, pH larutan penyangga, ya, penyangga itu relatif stabil, ya, relatif stabil. Maksudnya apa? Dia berubah, tapi berubahnya nggak terlalu banyak, ya. Kita lihat yang larutan pertama, ini berubahnya lumayan drastis, ya. Larutan kedua, ini berubahnya nggak terlalu banyak, ya. Tambah basa, pH-nya naik, tambah asam, pH-nya turun, tapi nggak terlalu banyak. Jadi larutan yang kedua ini termasuk larutan penyangga. Kemudian larutan yang ketiga juga sama, ya, pH-nya tidak berubah terlalu banyak, ya. Jadi tambah basa naik, tambah asam turun, tapi cuma sedikit. Jadi ini juga larutan penyangga. Larutan yang keempat, ya, ini 8,20 ditambah sedikit basa naik, tapi lumayan agak banyak, ya. Ini juga tambah asam juga turun agak banyak, ya. Kemudian larutan kelima juga sama, tambah basa naik, tambah asam juga turun, tapi agak banyak, ya. Jadi kalau kita lihat larutan 2 sama 3 itu larutan tersebut berubah pada penambahan basa atau asam, tapi relatif sedikit, ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah option yang B, ya. Jadi larutan yang merupakan sifat penyangga itu, ya, untuk larutan yang kedua dan ketiga. Oke, soal selanjutnya, ya. Campuran yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan larutan buffer atau penyangga adalah
Yang A, HNO3 dan NaNO3, B, NaHCO3 dan Na2CO3, C, CH3CONa dan NaOH, D, KOH dan KCl, E, NH4Cl dan HCl. Oke ya, di sini konsepnya larutan buffer atau penyangga terbentuk dari apa? Yang pertama itu asam lemah, ya, asam lemah, ya, dan basa konjugasi, ya, dan basa konjugasinya, ya. Contoh apa asam lemahnya? CH3COOH, ya, berarti apa? Bilangin satu hanya, jadinya CH3COO-. Ya, ini namanya asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini biasanya terdapat pada senyawa atau garamnya adalah yang sering itu CH3COONa. Nah, misalnya ini ya. Jadi sama aja apa kalau ada CH3COH dan CH3CO- ini atau CH3CONa ini, dia merupakan suatu larutan penyangga atau buffer. Kemudian yang kedua terbentuk dari basa lemah, ya, dari basa lemah dan asam konjugasi, ya, asam konjugasi, ya, dari asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contoh ada basa lemahnya NH4OH, berarti asam konjugasinya di sininya NH4+. Ya, contoh ini biasanya terdapat dalam senyawa yang paling sering itu adalah NH4Cl. Ya, jadi kalau ada senyawa NH4OH dan NH4Cl ini dia suatu larutan buffer atau penyangga. Ya, di sini trik cepatnya adalah beda 1H+ yang sering ya. Jadi beda 1H+, ya. Kita lihat NaHCO3 ya, itu dan Na2CO3 ini beda 1H+. Nah, ini termasuk larutan buffer atau penyangga. Jadi jawabannya adalah option B. Kalau yang A, HNO3 kuat, jadi nggak mungkin larutan buffer. Yang C, NaOH itu basa kuat, nggak juga, nggak bukan larutan buffer juga. Ya, yang D, KOH itu basa kuat juga, bukan larutan buffer juga. Yang E, HCl itu asam kuat, bukan larutan buffer ya. Kenapa? Karena larutan buffer harus dari yang senyawanya lemah-lemah ya. Jadi kayak HCl asam kuat, NaOH basa kuat, KOH basa kuat ya. Kemudian HNO3 basa kuat ya. Jadi apa? Tidak mungkin dalam larutan ini termasuk larutan penyangga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option yang B. Oke, soal selanjutnya ya. Larutan penyangga dapat dibuat dari campuran yang A 50 ml CH3COH 0,1 molar plus 100 ml NaOH 0,1 molar, B 500 ml CH3COOH 0,1 molar plus 120 ml NaOH 0,1 molar, C 100 ml CH3COOH 0,1 molar plus 50 ml NaOH 0,1 molar, D 100 ml CH3COH 0,1 molar plus 100 ml NaOH 0,1 molar, E 100 ml CH3COH 0,1 molar plus 120 ml NaOH 0,1 molar. Ya, di sini konsepnya untuk larutan penyangga atau buffer ini jumlah mol ya, jumlah mol dari asam lemah ya, asam lemah kan di sini asam lemah semua ya, asam lemah itu harus lebih ya, asam lemah ini harus lebih banyak ya, asam lemahnya harus lebih banyak ya daripada basa kuat, daripada basa kuatnya ya. Jadi di sini jumlah CH3 asam lemah ya, di sini CH3COOH-nya ya, itu jumlahnya harus lebih banyak daripada NaOH. Yang namanya mol ya, mol itu salah satunya rumusnya bisa M besar dikali V ya. Oke, kita langsung aja. Yang A 50 kali 0,1 itu 5 ya. Kemudian 100 dikali 0,1 10 ya. Jumlah mol asam lemahnya lebih sedikit. Jadi ini bukan. Kemudian yang B
50 kali 0,1 juga 5, 120 kali 0,1 itu 12, ya. Asam lemahnya lebih sedikit, jadi ini juga bukan. Kemudian D, 100 dikali 0,1 ini 10, ya. Kemudian 50 dikali 0,15. Nah, ini ya, yang mol asam lemahnya lebih banyak. Jadi jawabannya adalah option C, ya. Untuk soal ini, ya, jumlah mol asam lemahnya harus lebih banyak, ya, atau jawaban yang tepat adalah option yang C. Oke, soal selanjutnya, sekitar 0,1 mol asam asetat, Ka-nya 10 ml, dan 0,01 mol natrium asetat memiliki pH sebesar A 3, B 4, C 5, D 6, C 7. Oke ya, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah asam asetat. Nah, asam asetat ini termasuk asam lemah, ya, di mana rumusnya CH3COOH. Kemudian ada natrium asetat, ya, dia termasuk garam. Nah, ya, rumusnya apa? CH3COONA. Nah, di sini ya dia ada asam lemah dan garam. Di sini sebenarnya terdapat ion CH3COO- atau basa konjugasi dari asam CH3COOH. Karena ada asam lemah dan garam, ya, atau basa konjugasinya, ya, jadi pH larutan ini termasuk pH larutan penyangga, ya, termasuk pH penyangga, ya, pH penyangga. Nah, untuk larutan pH penyangga ini penentunya dari yang lemah, ya, karena yang lemah dari asam, berarti kita pakai rumusnya H+, ya. H+, ya, sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Nah, gini ya. Kemudian kita masukkan, ya, H+-nya tetap, ya, yang ditanya karena pH-nya H+. Kemudian Ka-nya, nah ini ya, Ka-nya adalah 10 min 5. Nah, kita masukkan 10 min 5 kali mol asam, nah ini ya, mol asamnya 0,1 per mol garam. Nah, ini mol garamnya 0,01, ya, kali I. Nah, I itu di sini apa? Jumlah yang lemah atau jumlah basa konjugasinya. Nah, ini ya. Karena ini berarti apa? Ada ionnya ada 1, ya. Jadi sebenarnya kalau ini urekan, jadi apa? CH3COO- ya, plus Na+. Nah, yang kita butuhkan di sini I adalah yang lemahnya. Nah, kali 1, ya. Jadi sama dengan gimana? Sama dengan 10 min 5, ya, ini coret, nolnya coret 1, ya. Sama aja 10 min 5 dibagi 10 min 1, atau ketemu 10 min 4. Nah, berarti ya yang namanya pH, ya, sama dengan min log H+. Nah, gini ya. Selanjutnya apa? Min log 10 min 4. Ya, jadi caranya apa? Min 4 dikali min. Ya, ini pangkat ya. Min log 10 pangkat min 4. Min 4 dikali min, ya. Min 4 dikali min berarti ketemunya 4, ya. Jadi jawaban untuk soal ini, ya, soal ini berarti apa? Jawabannya adalah pH-nya 4 atau option B, ya. Jadi pH yang diperoleh, ya, itu sebesar berapa? Sebesar 4. Sebanyak 0,1 mol larutan asam asetat dicampur dengan 49 gram kalium asetat. pH larutan penyangga yang terbentuk adalah Ka asam asetat 1 kali 10 min 5, mR kalium asetat 98, A 2 min log 6, B 5 min log 5, C 6 min log 5, D 6 min log 2, dan E 10 plus log 6. Oke, ya. Yang diketahui adalah asam asetat atau rumusnya CH3COOH, ya, dia termasuk asam lemah. Kemudian ada kalium asetat, itu rumusnya CH3COOK. Nah, dia termasuk suatu garam, ya. Karena ada asam lemah dan garamnya, ya, ini kan mirip ya, CH3COOH, CH3COO juga. Maka apa? Larutan ini termasuk larutan penyangga, ya. Penentunya itu dari yang lemah, ya. Berarti apa? Dari H+,
Oke, berarti rumusnya H plus ya sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Nah, kita masukkan ya. Ka-nya berapa? Oke, di sini masih gram-gram. Berarti nanti kita akan mencari mol ya. Yang namanya mol ya itu bisa massa ya, massa per ml. Oke, sekarang kita bisa masukkan ya. Berarti apa? Ka-nya di sini adalah 10 min 5 ya. Satu itu nggak usah ditulis ya. 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya adalah 0,1 ya. Mol garam. Nah, mol garam itu pakainya N sama dengan massa per ml atau 49 per ml-nya di sini adalah 98 ya. 98 atau sama aja apa? 0,5 ya, sama aja 0,5. Jadi kita masukkan di sininya 0,5 dikali I. Nah, ini ya intinya nggak ada kurung-kurungnya di garam CH3COO. Ya, jadi I itu selalu mengikuti garam. CH3COO ini kan ada 1 ya. Jadi apa? I-nya 1. Tapi kalau modelnya seperti ini ya, CH3COO 2 kali Ca. Nah, ini berarti I-nya ada 2. Oke, kita masukkan 1 ya. Jadi ketemunya berapa? 10 min 5 ya. Ini nolnya coret-coret ya, dikali 1 per 5 ya. Atau berapa? 1 per 5 0,2 ya, sama aja 0,2 kali 10 min 5 atau sama aja 2 kali 10 min 6 ya. Kemudian untuk rumus pH ya, berarti apa? pH sama dengan min log H plus ya, min log H plus sama dengan min log H plus ini tadi berapa? 2 kali 10 min 6. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Min 6 kali min, temu 6 ya, kemudian ininya diikutin aja min log 2, min log 2 ya. Jadi pH-nya berapa? Untuk soal ini pH-nya adalah 6 min log 2 atau jawaban yang pas adalah option yang D, yaitu pH-nya sebesar 6 min log 2. Jika 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar ya dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3COONa 0,2 molar, Ka CH3COH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka pH campuran adalah ya, yang A itu sebesar 5,35, B 5,05, C 5, D 4,5 dan E 3,5. Di sini terdapat larutan CH3COH termasuk asam lemak. Kemudian ada larutan CH3COONa, dia suatu garam ya. Karena di sini ada larutan asam lemak dan garam ya. Ini termasuk apa? pH-nya pH penyangga ya. pH penyangga yang langsung ya. Maksudnya langsung itu apa? Kita tidak usah mereaksikan kedua larutan tersebut. Jadi kita langsung masukkan rumus ya. H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Nah, di sini untuk harga molnya itu kita akan merubah menjadi ada volume sama molar ya. Jadi kita langsung aja rubah dengan rumusnya ya. H plus sama dengan Ka kali molaritas asam kali volume asam per molaritas garam kali volume garam dikali I. Oke, selanjutnya kita masukkan ya. H plus ya sama dengan Ka-nya ini ya 1,8 dikali 10 min 5, kemudian dikali molaritas asam. Nah, ini ya 0,1, kemudian dikali volumenya di sini 50 ya. Kemudian dibagi molaritas garam. Nah, ini ya 0,2 dikali volumenya adalah 100 ya kali I. CH3COONa ya, berarti jumlah ion lemahnya CH3COO-nya itu ada 1 di sini, I-nya 1. Oke, kemudian kita operasikan sama aja 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini kita kaliin 5
per dikaliin ini 20 atau 1/4 ya, 1/4. 1,8 dibagi 4 ya, ini ketemu 0,45 dikali 10 pangkat min 5, jadi 4,5 ya, jadi 4,5 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya gimana? Selanjutnya berarti pH sama dengan min log ya, 4,5 kali 10 pangkat min 6 ya, sama aja berapa? Sama aja 6 min log 4,5 ya. 4,5 itu sebesar berapa ya? Itu sama aja dengan 0,65 ya, sekitar 0,65 ya. Jadi kalau ini dikurangi hasilnya berapa? 5,35 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option yang A ya. pH larutannya ya sebesar berapa ya? Sebesar 5,35 atau yang A. Oke, soal selanjutnya. Sebanyak 50 ml larutan HCN 0,2 molar dicampur dengan 50 ml larutan 0,1 molar CaCN 2 kali. Jika KaHCN 10 min 6, maka pH campuran adalah yang A 6 min log 2, B 6, C 6 plus log 2, D 7 min log 2, dan E 7. Oke ya, di sini HCN itu termasuk asam lemah dan CaCN ini termasuk suatu garam ya. Nah, karena ada asam lemah dan garam ya, asam lemah dan garam, maka termasuk suatu penyangga ya, termasuk suatu penyangga. Karena yang lemah dari asam ya, maka pH-nya itu pakainya H+ ya. H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I ya. Kita masukkan Ka-nya di sini 10 min 6 ya, ini 10 min 6 dikali mol asam. Yang namanya mol itu bisa M besar dikali V ya. Nah, kita kaliin aja tapi dalam milimol ya. Nah, ini juga dalam milimol jadi sama aja, kita langsung kaliin. HCN-nya 50 kali 0,2 itu 10. Kemudian mol garamnya 50 kali 0,1 itu 5 ya, dikali I. Dalam garam ini ya, yang lemahnya adalah CN- ya. Kalau ini asam, ini bahasa konjugasinya CN-. Di sini ion CN- ada 2 ya. Maka di sini dikaliin I-nya sebanyak 2 ya, atau sama aja dengan 10 min 6 dikali 10 per 10, atau kita coret ya, berarti ketemu tinggal 10 min 6. Kemudian pH ya sama dengan min log konsentrasi H+ ya, sama aja min log 10 min 6 ya, ketemu 6 ya. Jadi pH-nya adalah 6. Maka jawaban yang pas adalah option yang B ya, pH-nya sebesar 6. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COH 0,5 molar, Ka sama dengan 10 min 5 ya, 10 pangkat min 5, harus ditambahkan larutan CH3CONA 0,05 molar sebanyak A 100 ml, B 50 ml, C 10 ml, D 5 ml, E 1 ml. Oke ya, di sini kita akan membuat larutan penyangga ya dengan zat-zatnya apa saja ya. Di sini ada CH3COH termasuk asam lemah, kemudian CH3CONA termasuk suatu garam ya. Jadi ada lemah, ada garam termasuk penyangga ya. Penentu penyangga itu dari yang lemah ya, dari asam ya. Berarti kita menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Kemudian kita jabarin lagi ya. H+ ya sama dengan Ka ya. Kenapa kita jabarin? Karena di sini pakainya menggunakan volume sama molar. Jadinya molnya kita bisa rubah jadi mol asam kali volume asam per mol garam ya kali volume garam kali I. Oke, kemudian selanjutnya ya,
pH-nya 4 ya. pH-nya 4 sama aja H plusnya itu 10 pangkat min 4 ya. Jadi sini kita bisa langsung masukkan 10 pangkat min 4 sama dengan Ka ya. Di sini Ka-nya 10 min 5 ya. 10 pangkat min 5 dikali molaritas asam. Di sini molaritas asamnya adalah 0,5 ya. Dikali volume asam di sini ada 100 ya. Kemudian dibagi molaritas garamnya ya, di sini 0,05 ya. 0,05 dikali volumenya, di sini volume yang ditanyain, jadi volume garam kemudian dikali I. Nah, di sini jumlah CH3COO dalam garam ini ada 1, berarti I-nya 1. Oke, kemudian kita operasikan ya. Kita bisa coret-coret ya menggunakan modelnya gini. Ini turunin dulu aja, berarti ini sama aja 10 min 4 ya per 10 min 5. Nah, 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 5 sama dengan, kalau ini kita kalikan ini berarti 50 per 0,05 ya volume garam. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya ya kita masukkan ya, ini naikin ke atas jadi sama aja 10 sama dengan 50 ya per 0,05 volume garam. Kalau kita kaliin ya sama aja berapa? 0,5 volume garam sama dengan 50. Berarti volume garam sama dengan 50 per 0,5 ya, sama aja dengan 100 ya. Jadi jawaban yang pas adalah option yang A ya. Volume larutan CH3COONA yang ditambahkan itu harus sebesar 100 ml. Oke, soal selanjutnya, sebanyak 50 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3CONA sehingga diperoleh larutan buffer dengan pH 5. Untuk membuat larutan buffer tersebut diperlukan konsentrasi CH3CONA sebesar di mana Ka CH3COH itu 1 kali 10 mm. Yang A 0,01 molar, B 0,02 molar, C 0,2 molar, D 2 molar, dan E 0,1 molar. Oke ya, di sini ada senyawa asam lemah ya CH3COOH. Kemudian ada CH3CONA, dia suatu garam ya. Karena ada lemah dan garam menjadi buffer ya. Buffer itu penentunya dari yang lemah ya, otomatis dari asam ya. Kita rumusnya H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I ya. Kita masukkan pH-nya 5 ya. Jadi pH 5 sama aja langsung H plusnya 10 min 5 ya. Ka-nya 10 min 5 juga ya. Mol asam. Nah, yang namanya mol itu ya kita tulis aja, jadi M asam kali V asam, bisa ya, M kali V. Kemudian mol garam kita tulis juga ya, M garam kali V garam. Nah, kemudian dikali I. Nah, ini aja ya. Kemudian kita masukkan lagi ya, 10 min 5 sama dengan 10 min 5 kali molaritas asam ya. Di sini molaritas asamnya adalah 0,2 ya, 0,2 dikali volume asamnya di sini 50 ya, dibagi dengan molaritas garam. Ini yang ditanyakan ya, konsentrasi. Jadi ini tetap molaritas garam dikali volume garam ya. Di sini volume garamnya adalah 50 juga ya, dikali I. Nah, ini CH3CONA ya. Yang lemahnya ada 1 ya, atau enggak ada kurung-kurungnya, ini 1. Nah, langkah selanjutnya bisa kita coret-coret ya. Kita langsung aja. Ini kita coret dengan ini ya. Kemudian 50 dengan 50 ya. Sama aja hasilnya gimana ya. Molaritas garam sama dengan 0,2 ya, 0,2 molar ya. Karena modelnya gimana? Modelnya pindah. Ini pindah ke sini ya. Molaritas garam sama ininya 0,2 ya, karena dicoret semua. 1 enggak usah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah option yang C ya.
konsentrasi garamnya ya atau CH3CONA itu sebesar 0,2 molar. Untuk membuat larutan penyangga atau buffer dengan pH sama dengan 6 ke dalam 100 cm kubik ya atau kubik larutan asam asetat 0,1 molar harus ditambahkan natrium asetat ya padat Ka asam asetat itu 10⁻⁵ dan ArH1 C12 O16 dan Na23 sebanyak yang A 0,41 gram, B 0,60 gram, C 0,82 gram, D 4,20 gram, dan E 8,20 gram. Oke ya, di sini itu ada larutannya apa aja? Larutannya itu ada asam asetat itu CH3COOH, kemudian ada garamnya natrium asetat ya, itu rumusnya adalah CH3COONA. Ya, jadi kita menggunakan rumus buffer ya karena ada lemak sama garamnya ya. Kita menggunakan rumus buffer dari asam ya. Jadi H+ sama dengan Ka ya dikali mol asam per mol garam dikali I. Kemudian kita jabarin lagi ya, sama aja dengan Ka. Di sini mol asamnya itu menggunakan volume ya sama molar. Jadi kita menggunakan dikalikan M asam dikali volume asam. Kemudian untuk garam itu kan di sini natrium asetatnya kita ditanyakan berapa gram atau massa ya. Jadi di sini menggunakan mol garamnya itu massa per mr ya dikali I. Nah, ini jadi rumus dasarnya itu. Kemudian kita masukkan ya. H+-nya berapa? Di sini pH-nya 6 ya. Jadi pH-nya 6 sama aja H+-nya itu 10⁻⁻6 ya. Kita masukkan 10⁻6 sama dengan Ka-nya kita masukkan di sini 10⁻5 ya. 10⁻5 dikali molaritas asamnya 0,1 dikali. Oke, ini 100 ya. Hati-hati ya. Kalau ditanya gram-gram ya, berarti volumenya ini harus dalam liter ya. Jadi sama aja, jadi in liter itu desimeter pangkat 3 atau kubik ya. Sama aja ketemunya apa? Volumenya 0,1 liter. Nah, jadi sini kali 0,1 lagi per ya masanya, massa yang ditanya ya, massa yang ditanya dibagi mr-nya. CH3COONA ya, CH itu 12 ya, hanya 3 berarti tambah 3, C 12 lagi tambah OO ya. Ini berarti apa? 16 32 tambah Na-nya 23 ya. Kalau kita hitung total ketemunya 82 ya. Jadi per 82 dikali I. CH3COONA ya, jumlah ion lemahnya ada 1 ya. Sini kali 1. Kemudian kita kali silang ya. Jadi sama aja 10⁻6 sama dengan ini langsung kaliin aja ya. 10⁻6 ya sama dengan dikali ini ya, langsung dulu aja dikali dulu ya, dikali massa ya per 82 sama dengan ini -5 -1 -1 -7. Nah ini biar lebih sederhana ya. Kemudian yang ini kita pindahkan ruas ini juga ya, jadi tinggal massa ya, massa sama dengan 10⁻7 dikali 82-nya ke atas, 82, 10⁻6-nya turun ke bawah, 10⁻6 ya. Nah ini sama aja coret-coret ya, ini tinggal 1 ya, ini coret sama aja ini tinggal 10⁻1. Nah, berarti 10⁻1 kali 82, 8,2 ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya itu option yang E ya, besarnya natrium asetat ya, yang harus ditambahkan itu sebanyak berapa? Sebanyak 8,2 gram. Harga Ka dari campuran
500 ml natrium asetat 0,1 molar dan 500 ml asam asetat 0,1 molar yang mempunyai pH sama dengan 5 sebesar ya. Oke, di sini ada zat apa aja ya? Natrium asetat atau rumusnya CH3COONa ya. Dia suatu garam. Kemudian asam asetat ya, CH3COOH termasuk asam lemah. Karena ada garam dan asam lemah, dia termasuk suatu penyangga ya, termasuk larutan penyangga. Nah, ini ciri-cirinya ini ya. Oke. Untuk larutan penyangga itu penentunya dari yang lemah ya. Jadi kita rumusnya apa? H+ sama dengan Ka ya dikali mol asam per mol garam dikali I ya. Oke, kita jabarin karena molnya di sini menggunakan volume ya kali molar ya. Kita tulis lagi H+ ya sama dengan Ka dikali molaritas asam kali volume asam per molaritas garam kali volume garam kali I. Oke, selanjutnya H+ ya. pH-nya berapa? 5. Berarti sama aja H+-nya itu ya 10-5. Oke, kita masukkan ya 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya. Di sini juga yang dicari ya, Ka-nya yang dicari. Oke, Ka. Kemudian M asam, molaritas asamnya 0,1 ya dikali 0,1 dikali volume asam. Di sini volume asamnya 500 ya. Kemudian dibagi molaritas garam di sini 0,1 juga ya dikali volume garam. Nah, ini 500 ya dikali I ya. Di garam itu CH3CONa ya. Jadi apa? Jumlah I-nya 1 karena ion CH3CONa hanya 1 ya yang lemah itu ya. Berarti kali 1. Nah, selanjutnya tinggal kita coret aja. Ini coret ya. Jadi nilai Ka-nya berapa ya? Kita dapatkan nilai Ka-nya sebesar 10-5 atau jawaban yang pas adalah option C ya. Jadi nilai Ka pada campuran atau larutan ini ya sebesar berapa? Sebesar 1 kali 10-5 atau jawaban yang pas adalah option yang C. Bila 0,15 mol asam asetat ya CH3COH Ka-nya 2 kali 10-5 dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter, maka pH larutan penyangga tersebut adalah yang A 4, B 5, C 6, D 5 log 2 dan E 5 log 3. Oke ya, di sini itu ada senyawa ya, asam asetat atau CH3COH ini asam lemah, kemudian NaOH basa kuat. Nah, karena ada lemah dan kuat ya, di sini jumlah mol lemahnya lebih banyak ya, pasti akan membentuk larutan penyangga. Jadi syaratnya larutan penyangga adalah apa? Jumlah mol yang lemah lebih banyak. Kemudian karena ini lemah sama kuat ya, atau asam sama basa, harus kita membuat reaksi MRS-nya ya. Oke, kita buat reaksinya. CH3 ya COOH plus NaOH ya, NaOH membentuk CH3COONa ya plus H2O. Nah, di sini kita buat MRS ya. Awalnya 0,15 mol yang ini ya. NaOH-nya 0,1 mol. Untuk mula-mula pasti sebelah kanannya belum terbentuk atau belum ada. Ya, di sini koefisiennya 1 semua. Ya, otomatis kita bisa menggunakan apa? Karena koefisiennya 1 semua, menggunakan yang paling kecil. Kita coba ya, 0,1 di sini. 0,1 bagi 1 ya, 0,1 kali 1 0,1. Nah, ini kurangi berapa? Kurangi 0,05. Nah, ini sebagai pembatas berarti boleh ya. Untuk mencari ke samping, intinya menggunakan patokannya yang ini. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1 ya. Kemudian sebelah kiri ini dikurangin, ini habis ya. Sebelah kanan nggak ada ditambah 0,1 sama aja 0,1, nggak ada tambah 0,1 sama aja 0,1. Nah, di sini ya. Nah, yang sisa siapa? Yang sisa adalah asam lemah
kemudian yang kedua garam. Karena asam lemah dan garam ini termasuk larutannya penyangga, ya, larutan penyangga. Ya, jadi penyangga itu ada dua ya. Pertama bisa langsung atau melalui suatu reaksi. Nah, karena yang lemah dari asam, ya kita langsung menggunakan rumus ya. H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Ya, kemudian kita masukkan Ka-nya berapa? Ka-nya di sini 2 kali 10 min 5 ya. 2 kali 10 min 5 kali mol asam. Nah, ini mol asamnya adalah 0,05, 0,05. Mol garamnya adalah 0,1 ya. I-nya di sini di garam nggak ada kurung-kurungnya, I-nya 1. Ya. Jadi di sini air itu nggak pengaruh ya, air nggak pengaruh. Oke, jadi kita langsung operasikan 2 kali ini sama aja ya. 0,1 ya. Jadi kita masukin aja deh. Sininya 10 min 5, 2 dikali 0,05 itu 0,1 per 0,1 kali 1 atau ini coret langsung. Ya. Jadi dapatkan apa? H plusnya itu tinggal 10 min 5 ya. pH ya sama dengan min log H plus ya. Min log H plus sama dengan min log ya 10 min 5 atau ketemu berapa? Ketemu 5 ya. Jadi apa? pH yang terbentuk ya itu sebesar 5 atau jawaban yang pas adalah option yang C ya. Jadi pH yang terbentuk sebesar berapa? Sebesar 5. Sebanyak 100 ml NaOH 0,3 molar ditambah 200 ml CH3COOH 0,3 molar. Jika pKa sama dengan 5, maka pH larutannya adalah A4, B5, C6, D7, E8. Oke ya, di sini terdapat apa? Larutan NaOH termasuk basa kuat, kemudian CH3COOH termasuk asam lemah. Ya, kalau ada basa dan asam, ya berarti apa? Harus kita reaksikan dulu. Oke, kita buat reaksinya dulu. CH3COOH ya plus NaOH. Ya, kemudian menjadi CH3COONa ya plus H2O. Di sini kita harus menggunakan rumus MRS ya. Awalnya untuk mencari mol ya, kita menggunakan mol untuk Al, asam lemah ini mencari molnya adalah M besar dikali V. M besarnya berapa? 0,3 ya dikali V-nya 200 ya. Sama aja berapa? 0,3 kali 200 itu 60 tapi satuannya milimol. Selanjutnya basa kuat sama juga rumusnya ya. N-nya itu M besar dikali V. Ya, M besarnya 0,3 dikali volumenya 100 ya sama aja ketemunya 30 milimol ya. Kita masukkan ke dalam reaksi ini ya 60 ya, saya tulis di sininya 60, kemudian NaOH-nya 30. Untuk mula-mula ya, ini MRS itu mula-mula reaksi sisa, mula-mula sebelah kanan atau produk itu pasti belum terbentuk ya. Kemudian karena koefisiennya satu semua, ya di depannya ya, kedua ini koefisiennya satu semua, kita menggunakan pembatasnya atau penentunya dari yang kecil, ya 30. Cara mencarinya 30 ke atas itu dibagi, ya 30 dibagi angka ini 1, 30 bagi 1 30, kemudian ke sini itu kali 1, berarti ketemunya 30. 30 bagi 1 dikali 1. 30 bagi 1 kali 1 30. Sebelah kiri konsepnya dikurangin karena bereaksi itu makin berarti apa? Dia makin sedikit ya. 60 kurangi 30 ini 30. Kemudian 30 kurangi 30 habis. Ini tidak ada ditambah 30 sama aja 30. Tidak ada tambah 30 30. Nah, air itu nggak pengaruh ya. Di sini sisanya adalah garam dan asam lemah ya. Karena garam dan asam lemah ya ini berpengaruh ya. Garam dan asam lemah maka menggunakan pH-nya adalah penyangga. pH penyangga. Ya.
Berarti rumusnya gimana ya? Rumusnya H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Ya, kemudian kita masukkan di sini pKa-nya 5 ya. pKa-nya 5 itu sama aja dengan Ka-nya sama dengan itu 10 pangkat min 5. Ya, jadi langsung kalau pKa-nya 6 berarti nanti Ka-nya 10 pangkat min 6. Nah, modelnya itu ya. Jadi pKa itu sama aja sebenarnya ya, yang namanya pKa itu sama dengan min log Ka. Ya, jadi kalau kita masukkan min log 10 pangkat 5, maka ketemu pKa-nya itu akan ketemu 5 ya. Jadi yang kita gunakan 10 pangkat min 5-nya. Oke, kita masukkan 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya di sini 30 ya. Kemudian mol garamnya di sini juga 30 ya, dikali I. Karena CH3CONA ya, ini garamnya ya. Jumlah I-nya otomatis 1 ya. Oke, berarti kita masukkan ini coret-coret ya, ketemu 10 min 5. Ya, berarti pH-nya sama dengan min log 10 min 5 atau ketemu 5. Nah, ini cara aslinya. Ya, jadi itu cara aslinya seperti itu. Kemudian saya punya rumus praktis ya untuk menghitung ini. Ya, karena yang tapi syaratnya apa? Syaratnya yang lemah lebih banyak. Ini kan 60 ya. Kalau ini 60, kemudian di sini 30. Ya. Lemah itu harus lebih banyak ya. Harus lebih banyak ya. Lemah itu harus lebih banyak. Itu pasti penyangga. Ya. Jadi apa? Kalau mol yang lemah ya, dalam arti mol dari yang lemah ini lebih banyak ya, dia pasti akan penyangga ya. Jadi mol lemahnya lebih banyak daripada yang mol yang kuat ya. Kemudian penentunya dari yang lemah ya, penentunya dari yang lemah berarti pakainya H+. Kita menggunakan rumus H+ sama dengan Ka mol asam min mol basa per mol basa. Ya, kita masukkan 10 min 5 ya, Ka-nya ya. Mol asamnya di sini berapa? 60. Mol garam basanya di sini 30 per 30 ya. Sama aja berapa? 10 pangkat min 5 dikali 30 per 30. Sama aja 10 min 5. Atau di sini nanti ketemu pH-nya juga 5. Nah, ini adalah cara cepatnya. Ya, jadi cara cepat ini berarti apa? Kalian tidak usah membuat reaksi MRS. Jadi bisa menggunakan rumus ini ya. Oke ya. Jadi jawaban yang pas adalah option yang B ya. Jadi pH yang larutan yang terbentuk itu sebesar berapa? Sebesar 5. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, maka ke dalam 40 ml larutan 0,1 molar asam asetat, Ka-nya 10 pangkat min 5 harus ditambahkan larutan NaOH 0,2 molar sebanyak A 10 ml, B 20 ml, C 30 ml, D 40 ml, dan E 50 ml. Oke ya, di sini ada larutannya asam asetat ya, ini CH3COOH, dia termasuk asam lemak. Kemudian NaOH termasuk basa kuat. Kalau ada asam sama basa, berarti kita harus membuat reaksinya ya. Jadi kita membuat reaksi dulu ya. Di sini CH3COOH plus NaOH ya, NaOH akan menjadi CH3COONA ya plus H2O. Kita buat MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ya, kita mencari molnya dulu ya. Jadi ada asam asetat, asam lemah, kita mencari molnya. N-nya menggunakan M besar dikali V. Jadi M besarnya berapa? 0,1 ya, dikali volumenya di sini 40. Kali 40 ketemunya 4. Basa kuat juga sama ya. Mencari molnya itu N sama dengan M besar dikali V. M besarnya berapa?
0,2 dikali volumenya tetap V atau ketemu 0,2 V. Ya, kita masukkan, jadi di sini 4, ya, kemudian NaOH-nya 0,2 V. Mula-mula sini tidak ada. Oke, karena ini larutan penyangga, ya, penyangga itu harus ada lemah dan garam. Nah, ini ya, jadi lemah dan garam. Jadi karena konsep ini, berarti NaOH atau basa kuat itu harus habis. Nah, maka penentunya dari basa kuat, ya ini 0,2 V. Untuk mencari ke samping, kita menggunakan ini pembatasnya ya, 0,2 V bagi 1 kali 1, 0,2 V. 0,2 V bagi 1 kali 1, 0,2 V. 0,2 V bagi 1 kali 1, 0,2 V. Sebelah kiri kurangin, sama aja 4 min 0,2 V. Ini habis, ini ditambahin ya, 0,2 V. Nggak ada, tambah 0,2 V ya 0,2 V. Untuk air ya, ini nggak pengaruh. Ya, jadi nggak pengaruh. Yang sisa di sini suatu garam. Ya, kemudian ada asam lemah. Karena ada asam lemah, ada suatu garam, ya. Ini termasuk pH-nya adalah pH penyangga. Nah, ya, jadi pH-nya pH penyangga. Ya, jadi kita menggunakan rumusnya adalah H+, ya. Jadi rumusnya apa? H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I. Ya. Nah, di sini H+-nya atau pH-nya berapa? pH-nya 5. Sama aja H+-nya itu ya 10 min 5. Ya, 10 pangkat min 5 ya. Berarti sini kita masukkan 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya di sini juga sama 10 pangkat min 5 dikali mol asam. Nah, ini mol asamnya berarti 4 min 0,2 V. 4 min 0,2 V per mol garam. Mol garamnya di sini 0,2 V. 0,2 V dikali I-nya berapa? Karena ini termasuk yang lemah ada 1, jadi I-nya 1. Ya, kita ini coret aja biar gampang. Nah, kita operasikan lagi. Ya, ini pindah ruas. Jadi tinggal 0,2 V sama dengan 4 min 0,2 V. Ya, ini pindah ruas. 0,4 V sama dengan 4. Ya, berarti V-nya itu 4 per 0,4 atau ketemu 10. Ya. Oke, ini cara pertama atau cara aslinya. Kemudian saya punya cara cepat ya. Syaratnya karena ini penyangga, berarti apa nama penyangga asam ya. Di sini ada penyangga dan yang lemah dari asam, berarti kita menggunakan H+ ya. Kita pakai cara rumus praktis. H+ sama dengan Ka mol asam min mol basa per mol basa. H+ berarti 10 min 5 ya, sama aja 10 pangkat min 5. Ka-nya 10 pangkat min 5 juga ya, Ka-nya yang ini. Mol asam ya, kita masukkan di sini adalah 4 ya. 4 mol basa ya, di sini adalah 0,2 V min 0,2 V per 0,2 V. Ya, ini coret-coret ya. Ini adalah cara cepatnya ya. Oke, coret-coret. Berarti apa? Tinggal 0,2 V sama dengan 4 min 0,2 V. Pindah ruas 0,4 V sama dengan 4. Jadi ketemu V-nya 4 per 0,4 atau ketemu 10 mili. Ya. Jadi ini cara cepat, tapi kalian nggak usah membuat MRS. Dan dipakai hanya yang melalui reaksi, jadi penyangga yang harus direaksikan. Ya, jadi jawaban yang pas adalah option yang A. Ya, apa namanya, volumenya ya itu harus sebesar berapa? Sebesar 10 ml. Ke dalam 40 ml larutan NaOH X molar ditambahkan 80 ml larutan asam Ha 0,2 molar yang mempunyai Ka 10 pangkat min 5. Jika pH larutan yang terbentuk sebesar 5, maka konsentrasi larutan NaOH atau X-nya itu sebesar A 0,1 molar, B 0,2 molar,
C 0,3 molar, D 0,4 molar, dan E 0,5 molar. Oke ya, di sini ya ada NaOH termasuk basa kuat, kemudian ada Ha. Ya, kalau ya seperti ini nggak ada ininya ya, dan mempunyai harga Ka, dia pasti asam lemah ya. Asam lemah salah satu cirinya mempunyai harga Ka. Jadi kita buat reaksi ya, Ha ya plus NaOH ya membentuk NaA ya plus H2O. Nah, di sini ya. Kita membuat MRS mula-mula reaksi sisa. Ya. Kita HA-nya dulu ya, mencari molnya gimana? N sama dengan M besar dikali P ya, sama dengan M besarnya berapa? 0,2 0,2. Volumenya berapa? Di sini 80 ya, kali 80 sama aja dengan 16. Basa kuat ya, mencari molnya N sama dengan M besar dikali P, M besarnya X ya, dikali 40 ya, sama aja dengan 40X. Kita masukkan ya, di sini 16 HA-nya molnya ya, dalam satuan milimol ya, ini sebenarnya satuannya milimol, ini juga satuannya yang sini juga milimol ya. 16 NaOH-nya di sini 40X. Sebelah kanan tidak ada atau belum terbentuk ya. Karena di sini termasuk apa? Penyangga ya. Jadi ini termasuk larutan penyangga ya. Penyangga berarti apa? Yang basa kuatnya harus habis ya. Jadi 40X. Penentunya dari sini ya. Nanti modelnya dibagi 40X bagi 1 kali 1 40X ya. Sini juga 40X 40X. Jadi karena koefisiennya sama semua. Ini dikurangi 16 ya. 16 min 40X ya. Kemudian ini kurangi habis, ini 40X, ini 40X. Nah, di sini sisanya suatu garam ya. Dan apa namanya? Asam lemah ya. Jadi asam lemah, dan ini suatu penyangga ya. Jadi suatu penyangga ya. Karena suatu penyangga, kita menggunakan rumusnya adalah H+ ya, karena yang lemah dari asam ya, berarti H+ ya sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I ya. Di sini H+-nya berapa? pH-nya 5, sama aja H+-nya 10 pangkat min 5 ya. Kita masukkan 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya juga sama 10 pangkat min 5 ya, kali mol asamnya di sini 16 min 40X ya, dibagi mol garamnya di sini 40X ya, 40X. Kemudian ini kita coret-coret. Nah, ini tinggal berarti 40X sama dengan 16 min 40X ya. Kita pindah ruas, 80X sama dengan 16 atau X sama dengan 16 per 80 ya, atau 16 bagi 8 aja 2 ya, tapi ada nolnya di bawah, sama aja 0,2 molar ya. Ini adalah cara asli atau cara apa namanya, aslinya sesungguhnya ya. Saya akan menerangkan cara cepatnya ya. Karena di sini suatu penyangga ya, asam, kita bisa menggunakan rumus ya, H+ ya sama dengan Ka mol asam min mol basa per mol basa ya. Jadi H+-nya 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya juga sama 10 pangkat min 5. Mol asamnya berapa? Di sini mol asamnya 16 ya, 16 min mol basanya 40X ya, 40X per mol basanya 40X ya. Ini coret-coret ya, ini pindah ruas, berarti 40X sama dengan 16 min 40X. Pindah ruas, 80X sama dengan 16, jadi X-nya itu sama dengan 16 per 80 atau ketemu tadi 0,2 molar ya. Cara ini dipakai jadi cara praktis atau cepat tanpa melalui MRS ya, jadi modelnya langsung ya. Jadi jawaban yang pas adalah
option B ya. Konsentrasinya ya atau konsentrasi dari NaOH agar terbentuk pH 5 ya di situ berarti apa? Sebesar 0,2 molar atau jawabannya adalah option yang B. Ke dalam 100 ml larutan asam asetat, Ka-nya 10 pangkat min 5, dimasukkan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH 5. Molaritas larutan asam asetat semula adalah oke ya, di sini terbentuk larutan penyangga ya, ada larutannya apa? Asam asetat atau CH3COOH, dia termasuk asam lemah, ada NaOH basa kuat ya. Jadi kita harus buat reaksi dulu ya. CH3COOH ya plus NaOH ya akan terbentuk CH3COONa ya plus H2O. Kita buat MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula mol dari asam lemahnya ya, kita menggunakan rumus apa? N sama dengan M besar dikali P. M besarnya di sini yang dicari ya, jadi tetap aja bentuknya M dikali volumenya 100 ya, atau sama aja 100 M besar. Kemudian mol dari basa kuat ya, kita menggunakan rumusnya ya di sini N sama dengan M besar dikali P sama dengan M besarnya di sini 0,2 dikali P-nya di sini juga 100 ya, kali 100 atau ketemu 20. Kita masukkan ya asam lemahnya di sini 100 M, basa kuatnya 20, sininya belum ada. Karena membentuk penyangga ya, di sini basa kuatnya harus habis ya. Mencari ke sampingnya dengan cara dibagi koefisien ya. 20 bagi 1 kali 1 20. 20 bagi 1 kali 1 20. 20 bagi 1 kali 1 20. 100 M dikurangi 20 ya, sebelah kiri kurangi semua ya, berarti 100 M besar min 20, ini kurangi ini, habis ya, nggak ada tambah 20 ya 20, nggak ada tambah 20 ya 20. Nah, sisa yang utama adalah ini ya, garam sama asam lemah ini ya. Jadi di sini ya rumusnya apa? H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I ya. Oke, kita masukkan H plusnya pH-nya 5 ya, sama aja H plusnya 10 pangkat min 5. Nah, kita masukkan 10 pangkat min 5, Ka-nya ya di sini Ka-nya juga 10 min 5 ya. 10 min 5 kali mol asamnya 100 M ya. 100 M besar min 20 dibagi 20. Nah, ini coret-coret ya. Jadi 20 sama dengan 100 M min 20. Ini pindah ruas ya, jadi 40 sama dengan 100 M. Jadi kita dapatkan M-nya adalah apa? 40 per 100 ya. Atau kita coret-coret ketemu 0,4 ya. Ya, N-nya itu 0,4 dari asam CH3COOH-nya. Nah, ini adalah cara aslinya ya. Saya akan membahas dengan cara cepatnya ya. Jadi ini dipakai hanya untuk penyangga yang melalui reaksi ya. Karena ini penyangga asam ya, kita menggunakan rumus H+ ya sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I. pH-nya berapa? 5 ya, atau H plusnya 5 berarti 10 pangkat min 5. Ka-nya juga sama di sini 10 pangkat min 5 ya. Mol asamnya langsung aja 100 M ya, 100 M dikurangi mol basanya 20 ya, 20 per 20. Kita coret-coret ya. Nah, kemudian pindah ruas, 20 sama dengan 100 M min 20. Pindah ruas berarti
40 sama dengan 100 M, atau kita dapatkan M-nya 40/100 ya, atau ketemu berapa? 0,4 M molar ya. Jadi jawabannya adalah option D ya. Jadi apa? Konsentrasi atau molaritas dari asam asetatnya ya dalam larutan tersebut itu sebesar 0,4 molar, atau jawabannya adalah option yang D. Ke dalam 100 ml larutan asam asetat, Ka-nya 10⁻⁵, dimasukkan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH 5. Molaritas larutan asam asetat semula adalah oke ya. Di sini terbentuk larutan penyangga ya. Ada larutannya apa? Asam asetat atau CH3COOH. Dia termasuk asam lemah. Ada NaOH basa kuat ya. Jadi kita harus buat reaksi dulu ya. CH3COOH ya plus NaOH ya akan terbentuk CH3COONa ya plus H2O. Kita buat MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula mol dari asam lemahnya ya, kita menggunakan rumus apa? N sama dengan M besar dikali P. M besarnya di sini yang dicari ya, jadi tetap aja bentuknya M dikali volumenya 100 ya, atau sama aja 100 M besar. Kemudian mol dari basa kuat ya, kita menggunakan rumusnya ya di sini. N sama dengan M besar dikali P sama dengan M besarnya di sini 0,2 dikali P-nya di sini juga 100 ya, kali 100 atau ketemu 20. Kita masukkan ya, asam lemahnya di sini 100 M, basa kuatnya 20, sininya belum ada. Karena membentuk penyangga ya, di sini basa kuatnya harus habis ya. Mencari ke sampingnya dengan cara dibagi koefisien ya. 20 bagi 1 kali 1 20. 20 bagi 1 kali 1 20. 20 bagi 1 kali 1 20. 100 M dikurangi 20 ya, sebelah kiri kurangi semua ya, berarti 100 M besar min 20, ini kurangi ini habis ya, nggak ada tambah 20 ya 20, nggak ada tambah 20 ya 20. Nah sisa yang utama adalah ini ya, garam sama asam lemah ini ya. Jadi di sini ya rumusnya apa? H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali I ya. Oke, kita masukkan H plusnya pH-nya 5 ya, sama aja H plusnya 10 pangkat min 5. Nah, kita masukkan 10 pangkat min 5, Ka-nya ya di sini Ka-nya juga 10 min 5 ya. 10 min 5 kali mol asamnya 100 M ya. 100 M besar min 20 dibagi 20. Nah, ini coret-coret ya. Jadi 20 sama dengan 100 M min 20. Ini pindah ruas ya, jadi 40 sama dengan 100 M. Jadi kita dapatkan M-nya adalah apa? 40/100 ya, atau kita coret-coret ketemu 0,4 ya. Ya, M-nya itu 0,4 dari asam CH3COOH-nya. Nah, ini adalah cara aslinya ya. Saya akan membahas dengan cara cepatnya ya. Jadi ini dipakai hanya untuk penyangga yang melalui reaksi ya. Karena ini penyangga asam ya, kita menggunakan rumus H+ ya sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I. pH-nya berapa? 5 ya, atau H plusnya 5 berarti 10 pangkat min 5. Ka-nya juga sama di sini 10 pangkat min 5 ya. Mol asamnya langsung aja 100 M ya, 100 M dikurangi mol basanya 20 ya, 20/20. Kita coret-coret
ya. Nah, kemudian pindah ruas 20 sama dengan 100 M min 20. Pindah ruas berarti 40 sama dengan 100 M. Atau kita dapatkan M-nya 40 per 100, ya. Atau ketemu berapa? 0,4 M molar, ya. Jadi jawabannya adalah option D, ya. Jadi apa? Konsentrasi atau molaritas dari asam asetatnya, ya, dalam larutan tersebut itu sebesar 0,4 molar, atau jawabannya adalah option yang D. Pada pencampuran X ml asam format 0,66 molar, Ka sama dengan 10 pangkat min 4 dengan 25 ml NaOH 1,2 molar, diperoleh larutan dengan pH sama dengan 5. Jumlah volume asam format yang dicampurkan sebanyak A 10 ml, B 25 ml, C 50 ml, D 100 ml, dan E 150 ml. Oke ya, di sini kita dapatkan ya, ada asam format ya, termasuk asam lemah ya, kemudian NaOH termasuk basa kuat ya. Di sini ya, konteksnya larutan penyangga ya. Jadi apa? Kita harus membuat MRS dulu atau reaksinya dulu ya. Oke, asam format itu H ya, COOH ya, plus NaOH ya. NaOH akan membentuk COO Na ya plus H2O. Oke, kita buat MRS ya. Di sini konteksnya soal penyangga ya. Oke, kemudian kita mencari mol dari asam lemah ini, asam format ini ya. N sama dengan M besar dikali V ya. M besarnya di sini nilainya 0,66, 0,66. Kemudian volumenya di sini X ya. Jadi molnya 0,66X. Kemudian basa kuat ya, mencari rumusnya apa? Molnya N sama dengan M besar dikali V. Di sini M besarnya 1,2 dikali volumenya 25 ya, ketemu 30 ml. Nah, ini ya. 30 milimol ya, bukan mililiter, 30 milimol. Ya, ini satuannya dalam milimol semua. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam reaksi ya. Mula-mula untuk asam lemahnya adalah 0,66 milimol ya. NaOH-nya 30 milimol. Nah, mula-mula sebelah kanan belum terbentuk ya. Nah, karena ini konteksnya larutan penyangga ya. Di sini NaOH-nya berarti apa? Harus habis atau basa kuatnya harus habis. Ya, jadi pembatasnya di sini 30 ya. Kita bagi 30 bagi 1 kali 1, di sininya 30. 30 bagi 1 kali 1, sini 30. 30 bagi 1 kali 1, 30 ya. Sebelah kiri kurangin ya. Oh ya, ini ada X-nya ya. Oke, ini ada X-nya. Oke, selanjutnya ya, kita kurangin sama aja 0,66X ya min 30 ya. Ini kurangin nggak ada, sebelah kanan nggak ada, tambah 30, 30 nggak ada, tambah 30, 30. Oke, untuk pH larutan penyangga rumusnya apa? H plus ya, H plus sama dengan Ka dikali mol asam ya, mol asam per mol garam dikali I ya. Kemudian kita masukkan ya, Ka-nya berapa? pH-nya dulu ya, pH-nya 5 ya. Jadi kita buat garis seperti ini aja. H plusnya berapa? pH-nya 5, sama aja H plusnya nilainya 10 pangkat min 5 ya. Jadi kita tulis 10 pangkat min 5 sama dengan Ka. Di sini Ka-nya 10 min 4 ya, berarti 10 pangkat min 4 dikali mol asam ini ya. Berarti 0,66X ya, min 30 per 30 ya. Oke, kita operasikan yang pangkat dulu ya. Jadi hasilnya gimana? 10 min 5 ya per 10 min 4 sama dengan 0,66X min 30 ya per 30.
ya. Oke, selanjutnya ya. Hasilnya gimana? Ini sama aja 10 pangkat min 1 ya. Jadi ini sama aja naik ya. Jadi sama aja 10 pangkat min 1 atau 0,1 sama dengan ya 0,066x min 30 per 30. Kali silang sama aja 3 sama dengan 0,66x min 30. Pindah ruas ya, 30 pindah ruas berarti 33 sama dengan 0,66x ya, ketemu x-nya sama aja 33 dibagi 0,66 atau ketemu 50 ml ya. Oke, ini cara aslinya. Kemudian cara cepatnya ya, kita nggak usah membuat MRS ya, kita juga bisa langsung. Caranya apa ya? Kita menggunakan cara cepat penyangga yang melalui reaksi ya. Rumusnya H+ sama dengan Ka dikali mol asam min mol basa per mol basa ya. H+-nya berapa? pH-nya 5, berarti H+-nya 10 pangkat min 5. Ka-nya di sini 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4 dikali mol asam. Di sini mol asamnya 0,66x ya, 66x ya, dikurangin 30, mol basanya per 30 ya. Ini pindah sini sama aja dengan 0,1 ya, sama dengan 0,66x min 30 per 30 ya, berarti sama aja dengan 3 sama dengan 0,66x min 30 pindah ruas 33 sama dengan 0,66x ya. Kita dapatkan x-nya berapa? 33 per 0,66 ya, atau ketemunya 50 ml ya. Jadi jawaban yang pas adalah option C ya. Volume asam formatnya itu sebesar berapa? Sebesar 50 ml. Pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga basa adalah A. 100 ml NH4OH 0,2 molar ditambah 100 ml HCl 0,1 molar, B. 100 ml NH4OH 0,2 molar ditambah 100 ml HCl 0,3 molar, C. 100 ml NaOH 0,2 molar ditambah 100 ml CH3COOH 0,2 molar, D. 100 ml NaOH 0,2 molar ditambah dengan 100 ml HCl 0,1 molar, E. 100 ml NaOH 0,2 molar tambah dengan 100 ml HCl 0,2 molar. Oke, ya di sini itu ada penyangga basa ya. Cara terbentuknya penyangga basa itu ada apa? Ada basa lemah ya, basa lemah dan asam kuat ya, dan asam kuat. Nah, di sini ya, berarti apa? Jumlah mol basa lemahnya ya, jumlah mol basa lemah ya, basa lemah harus lebih banyak ya, harus lebih banyak daripada asam kuat ya, daripada asam kuat ya. Kita cari satu-satu ya. Yang basa lemah jumlah mol lebih banyak yang mana? Nah, itu berarti dia membentuk senyawa, membentuk larutan pH penyangga. Di sini ada NH4OH, dia basa lemah ya. Kita kaliin molnya ya, dikaliin itu 20. Kemudian HCl termasuk asam kuat, kita kaliin 10 ya. Nah, kita dapatkan ya mol basa lemahnya lebih banyak. Nah, otomatis jawabannya yang option A ya. Kita coba yang B ya. Ini basa lemah, kalau kita kaliin ini 20 ya. Ini kalau kita kaliin 30, otomatis enggak ya. Jadi intinya di sini jumlah mol basa lemahnya harus lebih banyak daripada asam kuat ya. Maka untuk soal ini jawaban yang besar jawaban yang tepat adalah option yang A ya, yaitu apabila 100 ml NH4OH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml HCl 0,1 molar, maka akan membentuk larutan penyangga basa. Sebanyak 0,1 mol NH4OH Kb sama dengan 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan 0,05 mol NH4Cl
akan menghasilkan pH campuran A5, B9, C6 log 2, D9 plus log 2, dan E8 plus log 7. Oke, di sini terdapat senyawa NH4OH, dia merupakan basa lemah, dan NH4Cl termasuk garam, ya. Karena ada lemah dan garam, ya, di sini termasuk basa konjugasi asam konjugasi dari NH4OH, ya, maka larutan ini merupakan larutan penyangga, ya, larutan penyangga basa, ya. Oke, untuk menentukan pH, penentunya ya dari yang lemah dari basa, berarti kita menggunakan rumus OH min sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali I. Kita masukkan ya, Kb-nya di sini 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5 dikali mol basanya 0,1 per mol garamnya di sini 0,05 ya, 0,05 dikali I ya. NH4Cl ya, kalau terurai ya, dia akan membentuk NH4+ sama Cl- ya. Yang kita butuhkan ion ini. Ada berapa jumlahnya? Ada 1 ya, berarti kali 1. Oke, kemudian kita masukkan ini, kita coret-coret, ketemunya 2 atau hasilnya 2 kali 10 min 5. Kemudian ini baru OH min. Kalau mencari pH berarti POH dulu karena basa. POH sama dengan min log OH min ya. Sama aja dengan min log 2 kali 10 min 5 ya. Sama dengan min 5 kali min itu 5 ya, dikurangin ya, ini langsung aja gini aja, min log 2, jadi langsung aja ini diikutkan aja ya. Untuk pH ya, untuk pH itu gimana? pH itu 14 ya dikurangi POH ya, jadi apa? 14 dikurangi 5 min log 2 ya. 14 kurangi 5 itu 9, min jadinya plus log 2 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya. pH yang terbentuk ya itu sebesar berapa? Sebesar 9 plus log 2. pH dari campuran 200 ml larutan NH4OH 0,2 molar, Kb sama dengan 10 pangkat min 5 dengan 200 ml larutan NH4Cl 0,25 molar adalah A5, B6, C8, D9, E10. Ya, di sini terdapat senyawa NH4OH termasuk basa lemah, kemudian terdapat senyawa NH4Cl termasuk suatu garam. Ya, karena ada basa lemah dan garam, ini ya membentuk suatu apa? Larutan penyangga ya, larutan penyangga ya, dan termasuk larutan penyangga basa ya. Jenis ini ya, karena ada lemah sama garam, termasuk apa? Larutan yang tidak usah direaksikan ya, jadi tidak perlu direaksikan, atau secara langsung sudah jadi penyangga. Oke, untuk mencari pH penentunya yang lemah, karena yang lemah dari basa ya, kita menggunakan rumus berarti apa? OH min ya. OH min ya, OH min sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali I. Kemudian molnya ini kita akan menggunakan volume sama molar ya. Jadi sama aja Kb kali molaritas basa kali volume basa per molaritas garam kali volume garam dikali I. Oke, selanjutnya ya kita masukkan Kb-nya di sini 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 dikali molaritas basanya adalah 0,25 dikali volumenya 200 ya, dibagi ya molaritas garamnya di sini juga 0,25 ya, 25 dikali volumenya juga 200 ya, dikali I-nya ya, NH4Cl di garam, cuma NH4-nya ada 1 ya, berarti kali 1 ya,
Berarti ini tinggal kita coret aja ya. Kita hasilnya berarti 10 pangkat min 5. Berarti karena basah ya, kita melalui POH sama dengan min log, langsung aja ya, langsung min log 10 pangkat min 5 ketemu 5. Nah, ini baru POH. Untuk pH sama dengan 14 min POH ya. Jadi sama aja 14 ya. 14 dikurangi 5 ketemu 9 ya. Jadi untuk soal ini ya, pH larutan yang terbentuk itu sebesar 9 ya, atau jawaban yang pas adalah option yang D. Massa NH4 2 kali SO4 yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml larutan NH3 0,02 molar Kp 10 pangkat min 5 sehingga pH campuran adalah 8 ya. Mr NH4 2 kali SO4 sama dengan 132. A 66 gram, B 33 gram, C 13,2 gram, D 6,6 gram, E 3,3 gram. Oke ya. Di sini ada NH3 basa lemah, kemudian NH4 itu suatu garam ya. Atau ini basa lemah, asam konjugasinya di sini ya, NH4+ ya. Oke, di sini termasuk penyangga ya, penyangga langsung ya, termasuk penyangga langsung atau tidak direaksikan. Nah, untuk penyangga ini ya, penentunya adalah yang lemah. Karena yang lemah dari basa, kita menggunakan rumus OH- ya, sama dengan Kp dikali mol basa per mol garam dikali I ya. Kita masukkan ya. Di sini pH-nya 8 ya. Berarti OH-nya itu sama dengan 10 pangkat min 6 ya. Biar 14 berapa lagi? Tambah berapa? Tambah 6. Tapi menjadi 10 pangkat min 6. Nah, gitu aja cara cepatnya. Ya, kita masukkan OH- ya. Di sini kita tetap OH- dulu aja, kita jabarin ya. Kb-nya tetap Kb. Mol basa. Di sini mol basanya kita menggunakan volume sama molar ya, kita ganti dengan M besar dikali P ya, molaritas basa dikali volume basa. Kemudian dibagi mol garam. Nah, di sini garamnya mintanya gram-gram ya atau massa. Jadi kita rubah massa ya per mr dikali I. Nah, oke ya. Selanjutnya kita baru masukkan angkanya. OH-nya berapa? Di sini OH-nya 10 min 6 ya, sama dengan Kb-nya di sini 10 pangkat min 5, molaritas basanya 0,02 ya dikali molaritas basa kali volume basa ya. Volume basanya 500. Nah, ini harus dalam liter. Kenapa harus dalam liter volumenya ya? Karena ditanya gram. Gram itu berarti nanti apa? Satuannya mol. Jadi kalau kita jadiin liter sama aja 0,5 liter ya. Ini volumenya itu 0,5 liter ya. Jadi volume NH3-nya itu kita anggap kita jadikan liter 0,5 liter, kita masukkan ke sini 0,5 dibagi ya massa ya, ditanya massa berarti tetap massa ya. Kemudian MR-nya di sini 132 ya, 132 dikali I. NH4 2 SO4 ya, ini ada 2 ya, karena I itu mengikuti garam, ini ada 2 ya. Kemudian kita kali aja silang ya, berarti kita masukkan ke sini massa ya, massa kemudian per 132 dikali 2 dikali 10 min 6 sama dengan 10 min 5. Ini kalau kita kaliin 0,01 ya, sama aja 10 min 2 ya. Kemudian kita kali silang aja ya, berarti massa ini ya sama aja dengan, kita tulis dulu yang ini 10 min 5 dikali 10 min 2 ya, 132 nya di sini 132 per ya, yang ini turun 2 dikali 10 min 6. Nah, ini kita coret ya, ini hasilnya 66. Ini 10 min 7 10 min 6 ya, berarti tinggal 10 min 1 ya. Jadi sama dengan ininya 10 min 1 dikali 66
6 atau ketemu 6,6 gram. Ya, jadi jawabannya yang untuk soal ini jawabannya adalah option D ya. Massa yang harus ditambahkan itu sebesar berapa? Sebesar 6,6 gram. Jika 100 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 molar, Kb-nya 10 pangkat min 5. Maka pH larutan yang terjadi adalah A. 8 min log 2, B. 8 plus log 5, C. 9 min log 5, D. 9 plus log 3, dan E. 9 plus log 5. Oke, ya, di sini terdapat senyawa HCl atau asam kuat termasuknya, dan NH3 termasuk basa lemah. Ya, karena ada asam sama basa, berarti kita harus reaksikan. Ya, kita mulai dari NH3 dulu aja. NH3 ya plus HCl akan membentuk NH4Cl. Ya, kita membuat MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Untuk mencari mol ya, kita menggunakan M besar dikali V. Ya, M besarnya di sini 0,1 ya, dikali volumenya 100 ya, atau ketemu 10 milimol. Untuk basa lemah ya, mencari mol juga sama, M besar dikali V ya, M besarnya di sini 0,3 dikali volumenya 50 atau ketemunya 15 milimol. Oke, kita masukkan ya, NH3-nya 15, kemudian HCl-nya di sini 10 ya. Oke, sebelah kanan belum terbentuk. Karena koefisiennya satu semua ya, ini udah setara ya, koefisien satu semua, kita menggunakan yang kecil, ini 10 ya. 10 dibagi ya ke atas sebagai koefisiennya ini ya. 10 bagi 1, 10 kali 1, 10. 10 bagi 1 kali 1 juga 10 ya. Sebelah kiri kurangin, ini hasilnya 5. Ini kurangin nggak ada tambah 10 ya, 10. Tersisanya di sini adalah basa lemah dan garam. Karena basa lemah dan garam, maka larutannya termasuk larutan penyangga ya, larutan penyangga. Untuk larutan penyangga, penentunya itu dari yang lemah. Karena yang lemah dari NH3 atau basa, jadi kita menggunakan OH- ya, OH- sama dengan Kb mol dikali mol basa per mol garam dikali I ya, sama dengan Kb-nya di sini 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5 dikali mol basanya di sini 5, kemudian per mol garamnya di sini 10 ya, dikali I. Karena di garamnya nggak ada kurung-kurungnya ya, NH4-nya ada 1 ya, berarti I-nya 1 ya, ini sama aja dengan 5/10 ya, berarti apa, setengah ya, setengah itu 0,5 atau ini 5 kali 10 min 6, atau kita dapatkan nilainya adalah 6 min log, berarti pH-nya ya, pH-nya itu untuk basa ya, untuk basa berarti kita melalui pOH dulu. Oke ya, basa kita melalui pOH ya, sama dengan min log ya, min log ya, kita benerin dulu, sama dengan min log ya, OH min ya, sama aja dengan min log 5 kali 10 min 6 atau hasilnya 6 min log 5. Kemudian pH ya 14 min pOH atau 14 kurangi 6 min log 5 ya. 14 kurangi 6 ya, ketemunya 8 min ya, jadi plus log 5. Nah, ini adalah cara yang aslinya ya, atau melalui reaksi. Saya punya cara cepatnya ya, jadi kita nggak usah membuat MRS, jadi langsung ya. Kalau seperti ini syaratnya apa? Yang lemah harus lebih banyak, dia harus nanti akan membentuk suatu penyangga ya, karena mol basa lemah ini 10, mol asam kuat 10, mol basa lemahnya 15 ya, berarti yang mol basa lemah lebih banyak ya, berarti akan membentuk larutan penyangga. Kita menggunakan OH- ya, OH- sama dengan Kb mol basa min mol asam per mol asam ya.
Kemudian sama dengan KB-nya kita masukkan di sini 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5 dikali mol basanya 15, mol asamnya 10 min 10 per 10 ya, sama aja dengan 10 min 5 dikali ini 5 per 10 atau setengah ya, sama aja setengah itu 0,5 atau di sini nantinya 5 kali 10 min 6 ya. Kemudian POH ya sama dengan min log 5 kali 10 min 6 sama aja dengan 6 min log 5. PH ya berarti 14 dikurangi 6 min log 5 ya, sama aja dengan 14 kurangi 6 8 min ya, berarti ini plus log 5 ya. Jadi jawaban yang pas adalah option B ya, PH yang terbentuk itu sebesar berapa? Sebesar 8 plus log 5. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 9, maka ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 molar, KB-nya 10 ml harus tambahkan larutan HCl sebanyak A 10 ml, B 20 ml, C 30 ml, D 40 ml, dan E 50 ml. Ya, oke, di sini ya kita akan membuat reaksinya dulu. Ada NH3 ya plus HCl ya, ini akan membentuk NH4Cl ya. Kita membuat MRS mula-mula reaksi sisa ya. Oke, di sini NH3 ya, NH3 itu termasuk basa lemah ya. Basa lemah kita cari molnya ya. Modelnya apa? Mencari molnya itu sama dengan M besar kali V ya, sama dengan M besarnya di sini 0,5 ya, dikali volumenya 40 ya, atau ketemu 20 milimol. Kemudian HCl termasuk asam kuat, mencari molnya ya sama M besar kali V, M besarnya 0,2, volumenya yang ditanyakan. Jadi kita misalkan X 0,2 X ya. Kita masukkan di sini 20, di sini 0,2x. Mula-mula NH4Cl belum ada ya. Karena penyangga yang kuat ya, HCl ini harus habis. Jadi kita pembatasnya dari HCl 0,2x ya, 0,2x ya. Oke, 0,2x bagi 1 kali 1 0,2x, 0,2x bagi 1 kali 1 juga 0,2x ya. Kita kurangkan, berarti ini 20 min 0,2x ya, ini 20, kemudian ini 0,2x kurangi 0,2x nggak ada, ditambah 0,2x, berarti ini 0,2x ya. Oke, kemudian kalau pH-nya 9 ya, sama aja OH-nya berapa? Sama aja dengan 10 min 5, jadi biar 14 tambah berapa gitu aja ya, 9 biar 14 tambah 5, tapi nanti jadi pangkat min 5. Kalau pH-nya 8 ya, pH-nya 8 ya, OH-nya gimana, berapa ya, 14 8 tambah berapa biar 14, 6 ya, akan ketemu 10 min 6. Langsung seperti itu aja ya. Oke, kita masukkan rumusnya, berarti karena yang lemah dari basa ya, berarti OH min ya sama dengan KB kali mol basa per mol garam dikali I. Di sini OH-nya adalah 10 min 5 ya. Ini hanya untuk contoh aja tadi ya. Nah, berarti kita masukkan 10 pangkat min 5 sama dengan KB-nya ya. Di sini KB-nya juga 10 pangkat min 5 pangkat min 5 dikali mol basanya adalah ini ya. 20 min 0,2x per mol basanya, mol garamnya ya, mol garamnya ini 0,2x ya, kali I ya, I-nya itu sini nggak ada nggak ada kurung-kurungnya ya, sama aja I-nya itu 1 ya. Kita operasikan ini coret-coret ya, berarti ini kali pindah silang ya, berarti tinggal 0,2x sama dengan 20 min 0,2x ya, ini pindah ruas, 0,4x sama dengan 20 ya.
Kemudian X sama dengan 20 per 0,4 ya. Sama aja dengan nolnya naik ya, 200 per 4 atau ketemu 50 ml ya. Oke, ini cara yang asli. Kemudian saya punya cara cepatnya ya. Jadi kita nggak usah buat MRS ya. Penyangga basa ya. Karena pH 9 penyangga basa, jadi kita langsung OH- ya. OH- sama dengan Kb mol basa min mol asam per mol asam ya. pH-nya 9, berarti OH-nya 10 ml. 10 ml sama dengan Kb-nya juga di sini 10 ml ya. 10 ml dikali mol basa. Nah, di sini mol basanya adalah 20 ya, kurangi mol asamnya 0,2x ya per mol asam 0,2x. Ini coret, ini pindah ruas ya. 0,2x sama dengan 20 min 0,2x. 0,2x ini pindah ruas ke sini ya. Jadi 0,4x sama dengan 20. X sama dengan 20 per 0,4 atau sama aja 200 per 4 atau ketemu 50 ya. Jadi jawaban yang pas adalah option yang E ya. Jadi volume HCl yang ditambahkan itu sebanyak 50 ml. Berikut ini merupakan senyawa atau ion yang dapat bersifat sebagai penyangga. 1. CH3COH dan CH3COO-, 2. NH3 dan NH4+, 3. HCOOH dan HCOO-, 4. H2CO3 dan HCO3-, 5. H2PO4- dan H2PO42-. Larutan penyangga yang terdapat dalam cairan intrasel darah adalah dalam cairan intrasel darah ini terdapat penyangga fosfat ya, penyangga fosfat yaitu yang nomor 5 ya. Jadi jawaban yang pas adalah option yang E ya. Jadi penyangga yang terdapat pada cairan intrasel darah itu berupa H2PO4- dan H2PO42-.